wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Syuriah dan Tanfidiyah Kabupaten Kediri, sahabat Ansor Banser, jajaran Asparagus yang hadir malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Kapolres beserta Ibu. Tentunya Ibu harus disebut karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul Bu? Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kesuksesan seorang suami pasti ada peran seorang istri. Itu artinya kalau suaminya tidak sukses, siap-siap ganti. Jajaran Forkompinda, ada Pak Dandim yang sangat-sangat saya hormati, seluruh anggota Mapolres Kediri yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Kediri, aku Kediri datang dengan membawa cinta. Saya malam hari ini sangat bersyukur atas kegiatan dari Mapolres Kediri. Tadi siang Pak Kapolda telepon saya sampaikan ada giat di Mapolres Kediri, dan ternyata acara kita ini menjadi pionir yang akan diinstruksikan kepada seluruh Mapolres di Jawa Timur untuk melakukan kegiatan yang sama. Makanya Kapolres Kediri harus berterima kasih kepada saya, ya Pak ya. Ibu bapak rahimakumullah, saya pernah nulis sebuah catatan. Di era kekinian, pengen jadi orang terkenal itu caranya gampang. Yang pertama, melawan orang besar. Yang kedua, menyelesaikan masalah besar. Atau yang ketiga, membuat masalah besar. Dan hari ini yang lagi ngetren di Indonesia adalah yang ketiga, membuat masalah besar. Tahu-tahu muncul di Purworejo KAS, Keraton Asu Sejagat, dengan rajanya namanya Kanjeng Toto. Bakul angkringan karena tulul amal, kalau dalam bahasa agama panjang angan-angan, tahu-tahu mendeklarasikan diri sebagai raja. Berikut permaisurinya, yang ternyata ini bukan perkawinan yang sah. Ini belum selesai, muncul hal baru di Jawa Barat, Sunda Emperan. Dan yang paling terkini adalah King of the King. Dan luar biasanya apa? Mohon maaf, ada oknum tentara yang terlibat di dalamnya. Pertanyaan saya kemudian adalah, kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Banyak yang berhalusinasi, sama halnya dengan anak-anak muda hari ini. Kerja ora gelem, macul ora gelem, usaha ora gelem, gaweane turu, nulis status di WA, akan indah pada waktunya. Dan tangyo obatmu dan diombe, turumu miring. Maka ibu bapak rahimakumullah, inilah kita hebatnya orang Islam, umat Islam punya Nabi sekelas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata tangible,
terukur, bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh, ketika Nabi Muhammad SAW kalah di peperangan Uhud, dan ini luar biasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling luar biasa, bukan karena mukjizatnya yang luar biasa, tetapi karena budi pekerti dan akhlaknya yang luar biasa. Maka coba Anda lihat, dari sekian nabi, Nabi Muhammad itu mukjizatnya yang gak aneh-aneh dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini pula yang kemudian menjadi pertanyaan kawan kita semuanya, Mas Deddy Corbuzier. Awal mula dia tertarik masuk Islam. Saya bilang Nabi Muhammad itu mukjizatnya paling terukur dan tangible. Coba kita lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, segoro digebuk dari dalan. Nabi Ibrahim dibakar, kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, orang kepanasan. Nabi Yunus dipangan lima, koyo iktikaf. Bahkan Nabi Isa, mohon maaf, bisa menghidupkan orang yang mati. Salah satu mukjizatnya Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Kata Deddy Corbuzier ini sulapan. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier juga bisa berjalan di atas air. Dan saya tes, Pak, wallah, Deddy Corbuzier tuh pakai triknya bisa berjalan di atas air. Saya membatin ini caranya kepiye. Karena Deddy Corbuzier tuh pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Ini manusia super cerdas. Saking cerdasnya, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau saya telepon, bro, ada tawaran bintang iklan. Apa? Sampo. Sementara Nabi Muhammad itu mukjizatnya biasa-biasa saja, Pak. Coba dilihat, perang pakai kalah, dilempar batu giginya pakai tanggal, sepele. Kenapa? Karena jangan sampai kejadian Nabi Isa itu terulang. Nabi Isa itu satu-satunya nabi besok yang akan diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi Isa itu ngajak umat untuk menyembah Allah, malah salah kejadian. Akhirnya umatnya malah nyembah Nabi Isa. Makanya Nabi Isa besok itu diaudit oleh Allah. Lah Nabi Muhammad itu, mohon maaf, kenapa saya katakan tangible, terukur. Pulang dari Jabal Uhud, perang kalah, beliau andilau, antara dilema dan galau. Kalau bahasa anak-anak sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Karena anak bahasa rumis hukum. Nabi malaikat Jibril datang, Muhammad, kekasihku, kenapa anda bersedih? Tapi Jibril, kalah perang, sahabat banyak yang meninggal, modal perang habis. Apa jawaban Jibril? Yuk, donga bareng. Kita berdoa mudah-mudahan Jabal Uhud menjadi gunung emas. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mboten usah. Kalau saat itu Nabi Muhammad mengatakan iya, saya yakin warga Kediri akan banyak yang berhalusinasi. Kalau susah, langsung ke gunung. Kalau tangannya diangkat, ya Allah, aku minta kepadamu, jadikan gunung Kelut itu menjadi emas. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW menolak. Maka yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya yang muda-muda itu apa? Jangan kamu ambil cara ini kalau pengen jadi orang besar, membuat masalah besar. Atau yang kedua lagi ngetren apa? Melawan orang besar. Contohnya apa? Orang-orang yang senantiasa memaki pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, kuwabe wong disalah-salahi. Ini juga ngetren di Indonesia. Maka saya bilang kemarin di Jakarta, Pak, di Lemhanas, inflasi yang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama laju inflasi mencaci, nomor dua inflasi minta maaf. Kalau lagi demo, subhanallah, Jokowi bunuh, Wiranto bunuh, tangkap polisi nangis, minta maaf. Di dalam hal ini saya sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, saya garis bawahi, di mana-mana sekarang kalau saya ngomong ahlu sunnah pasti saya tambahkan an-nahdiyah. Kenapa demikian?
Karena banyak orang hari ini yang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Saya ulangi, nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Orang yang ngomong seperti ini saya pastikan ini mulutnya orang Wahabi. Ibu bapak, kondisi peta Indonesia sekarang ada 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Yang pamer matamu, pamer. Cangkemnya atas. Pamer. Aku wis nahan-nahan ramiso yang tadi miso. Los larewel. Yang pertama, amaliyahnya Ahlus Sunnah dan konsep bernegaranya adalah Pancasila. Ini yang paling ideal di Indonesia. Saya ulangi, amaliyahnya Ahlus Sunnah dan konsep baladul aminnya, konsep bernegaranya adalah Pancasila. Yang kedua, amaliyahnya Ahlus Sunnah tapi konsep bernegaranya khilafah. Ini yang paling ngeri, Pak. Amaliyahnya sama dengan kita, bar sholat yo wiritan, ana wong mati yo tahlilan, subuh yo kunutan, malam Senin yo berjanjenan, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini paling ngeri hari ini dan paling banyak menipu rakyat. Kenapa? Karena amalannya sama dengan kita, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Saya kemarin pengajian kebangsaan di SMK Kudus bersama Pak Ganjar Pranowo. Ada pegawai negeri ASN, aparatur sipil negara. Dia mengatakan apa? Seharusnya Indonesia mencontoh Arab Saudi dengan khilafahnya. Ini yang namanya jaka sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung, cok. Sejak kapan Arab Saudi itu khilafah? Arab Saudi itu al-mamlakah, kerajaan itu bukan khilafah. Ngeri saya di mana, Pak? Pakai pakaian ASN. Bahkan mohon maaf, di Jawa Timur anggota kepolisian ketika Natal kemarin ada 2 anggota menolak untuk ngepam di gereja. Ini terjadi di Jawa Timur. Badannya, bajunya coklat, tribata dia paham, catur prasetya dia paham. Sebagai anggota kepolisian, ketika ditugaskan oleh institusi untuk mengamankan Natal di gereja, dia menolak. Karena menurut dia mengamankan gereja ketika Natal itu haram, padahal anggota kepolisian. Itu terjadi di Jawa Timur. Ini ngeri, Pak. Konsep amaliyahnya Ahlus Sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Maka di mana-mana saya mengatakan khilafah itu tidak ditolak oleh Indonesia, tetapi tertolak. Dan tidak mungkin menggantikan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor 2 ini ngeri, karena amalnya sama dengan kita, Pak. Lalu mati ya tahlilan, malam Senin ya yasinan, tetapi dia pro dengan khilafah. Yang nomor 3, fahamnya, mohon maaf, amaliyahnya tidak Ahlus Sunnah, tetapi konsep bernegaranya masih Pancasila. Maka ketika awal Menteri Agama dilantik, kemudian rame gara-gara cadar, cingkrang dan jenggot, saya dapat undangan dari ILC TV One. Tapi kebetulan saya nggak bisa hadir karena saya ada pengajian di Malang. Saat itu baik pun saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Menteri Agama tentang cadar, jenggot dan cingkrang? Jawaban saya waktu itu sederhana, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang dan jenggot diidentikan dengan radikalis,
Tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, dan cingkrang itu dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya jalan-jalan di mall Bu, sama istri saya di Sensi, Senayan City. Mau berdiri ngerti lah. Dolanmu kurang ado. Dolanmu kurang ado, koncomu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Saya jalan, tahu-tahu ketika saya jalan sama istri saya seperti ibu-ibu pakai jilbab biasa, pakaian tertutup. Ini ada orang ngolok-ngolok, istrinya kiai kok tidak pakai cadar, istrinya kiai kok tidak pakai cadar. Dan itu di depan umum Pak. Begitu saya lihat ternyata yang mengolok-ngolok ini RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Bojone kiai kok orang nganggo cadar. Saya batin, ayo Renio ajak ngopi, kita diskusi tentang batasan aurat bagi perempuan. Telapak tangan dan muka bukan aurat. Kowe ngopo duding-duding bojoku ora nganggo cadar? Nganggo cadar orang nganggo cadar ra urusane cangkemmu. Cukup Rokib dan Atit yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Ngapa kowe ngurusi raine bojoku? Jangan-jangan naksir bojoku, aku yang mana ta? Oh, bojoku ayu sih. Kowe goblok masuk Pak Eko, iki Gus Miftah butuh Pak Eko. Apa matamu iki katarak? Santai saja Bu Kapolres, istri saya cantik. Maka istri saya kemarin bilang, saya sakit Pak, apa silakan menikah lagi. Saya bilang tidak dari busuk. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya ngomong seperti itu karena disyuting, kalau enggak ya enggak. Saya ulangi ya, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan, mohon maaf, diidentikan dengan radikalis. Tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya bilang, radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide, pikiran. Makanya mohon maaf kalau ada orang kemenak di sini. Saya agak keras kemarin dengan Menteri Agama. Ini orang yang belum tentu radikal gara-gara cadar, jenggot, cingkrang dicurigai. Ini ISIS yang jelas radikal, menganggap negara sebagai toghut, paspor dibakar, menjelek-jelekan pemerintah, malah difasilitasi untuk pulang, bahkan mau dikasih pekerjaan. Kan pekok. Saya menolak. Betul? Saya khawatirnya begini Pak Kapolres, kalau kemudian kebijakan seperti ini, saya khawatir orang-orang di Kediri pengangguran, mereka berpikir apa? Oh, supaya dapat pekerjaan jadi teroris dulu, karena pulang difasilitasi. Maka saya tidak setuju, walaupun saya juga ISIS, ikatan suami istri satu. Apakah saya menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Polwannya yang di sini yes, pasti dia janda. Kamu berharap ya? Kalau saya lihat di sini corona Pak. Komunitas rondo memesona. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir Via Valen ya. Lah, soal di sini, soal pemerintah dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan?
konsep Islam yang diusung oleh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah jelas, Islam yang modern. Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita yang wasatiyah saja Pak, yang tengah-tengah saja. Artinya apa? Di dalam konsep bernegara, mohon maaf, kalau pemerintah ini baik, harus dan wajib kita dukung, wa ulil amri minkum. Tetapi ketika pemerintah ini salah, wajib kita kritisi. Makanya di mana-mana saya ditanya sama kiai-kiai, gimana sih Gus? NU yang bekerja, kenapa NU tidak dikasih menteri agama? Saya bilang, Pak Kiai santai saja. NU itu dapat menteri agama, nggak dapat menteri agama nggak urusan. Kenapa? Karena NU itu lebih besar daripada menteri agama. Ngapain kita bikinin? Derajatnya NU itu lebih gede daripada menteri agama. Ono menteri agama NU ngaji, ono menteri agama NU tetap ngaji. Santai saja. Dari dulu NU itu kelasnya seperti ayam. Ayam itu menetas sendiri, bertelur sendiri. Begitu ada telur digoreng yang dapat nama sapi. Makanya namanya telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Santai, slow, Wallace. Maka mohon maaf, ketika Al-Quran mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Begitu kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, Allah tidak langsung menggunakan kalimat ati'u, tetapi sekedar menggunakan kalimat wawul atof. Artinya apa? Pemerintah baik kita dukung, pemerintah salah kita kritisi, tentunya dengan cara yang baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Satu saat Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama yang agak keras. Jadi ulama yang keras itu dari dulu sudah ada Pak, sudah ada. Jadi ulama sing cangkemen atos kan biyen wis. Kalau saya ini bukan ulama lah, saya cuma BC, bakul cangkem. Jadi saya ini cuma provokator. Provokator orang supaya mencintai Ahlussunnah wal Jamaah, supaya mencintai Indonesia. Jangan anggap saya kiai. Saya hanya SPG, Sales Promotion Gus. Makanya kalau tadi Pak Kapolres bilang kita bikin pengajian yang menyenangkan, itu memang konsep saya. Karena Imam Hasan Asadili mengatakan kalau kamu ketemu kiai, ngaji sama kiai, kiai ini raiso gawe kowe guyu tinggalno, kiai kok gawe susah. Wis seneng ngomah rong gajian, anak rong bayar SPP, sing lanang bar diceluk propam, sing wedok doya-doya mendring, halah. Kok pengajian digawe susah. Santai wae dah. Iki rupa-rupa Kapolsek iki lho kita iki. Santai wae dah. Dinikmati saja. Aku ngerti lagumu apa, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa, dadi polisi gajine ra sepiro. Santai wae, Bro. Apa-apa. Tapi ana sing bengok sing mulya gajine pitik wis bleduke akeh matamu. Saya itu bisa membedakan polisi ini intel atau bimas, nggak perlu lihat seragamnya dan cukup dilihat dari batuknya, ini beda. Lah intel ini batuknya diempet, jangan sampai kedengaran. Tapi kalau bimas batuknya ya siapa bimasnya gini? Latep tep rumono tep. Saya itu kalau ngobrol sama teman-teman Mabes itu kayak Wak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono atau as logistik Pak Irjen Ahmad Dhulkiri.
Saya kan sering guyon-guyon tentang teman-teman kepolisian, terutama setelah Pilpres. Saya ditanya sama mereka, apa pandangan Gus Miftah terhadap kepolisian Indonesia? Luar biasa, top promotor, profesional, modern, terpercaya. Bahkan polisi sama tentara Indonesia itu luar biasa, mengamankan hasil Pilpres di demo di Lempari Batu, subhanallah, yang masuk ambulan batunya, top polisi. Polisi karo tentarane koyo banser bareng muntal gotri. Kebal gitu kayak itu. Maka kalau masyarakat itu masih menilai polisi elek, jangan bilang polisi, oknum polisi. Ya saya pikir di mana-mana ada oknum. Sepromotor-promotornya kita kepolisian tetap ngurusin dablek itu ya lumrah. Tapi saya akui, saya dulu tahun 2002 itu sudah terlibat di sebuah LSM yang bekerja sama dengan kepolisian. Namanya pemolisian berbasis masyarakat. Bukan Polmas, lantai bisa tahu orang. Itu mendengar tante. Jadi kepolisian berbasis masyarakat. Saya bilang ya di mana-mana revolusi kepolisian, terutama di masalah pendidikan itu udah luar biasa. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini ada kepolisian dablek itu hanya sekedar oknum, maka di situ dibutuhkan propam, provos. Tapi saya akui segala-galanya provos neng kantor kalah kalau provos neng omah, mbok tenan. Pak Kapolres Pak Dandem neng kantor kalah. Karo kasar, neng omah ketemu bojo ning biar diake. Wong lanang ki ra mungkin iso menang debat nglawan wong wedok. Iso jeroe wis apik tak kandhani. Gimana Pak Latif? Boten wong wedok dilawan. Laki-laki harus paham, kelemahan perempuan itu satu, apa? Terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Kalau mau ngelarang aja nganti di masalah kalau bojomu, kowe kamu saya ketemu bojomu lah rampung Pak tak ada. Tapi santai mawon, laki-laki yang punya istri galak insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa laki-laki yang punya istri galak besok siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Santai wedan. Itu dilawan. Mungkin bisa menang, tapi santai dah. Kalau istri kita galak itu kemungkinan dua hal. Nomor satu, kalau Anda punya istri galak, insya Allah kemungkinan menjadi walinya Allah. Karena rata-rata istrinya wali itu galak-galak. Contohnya Umar bin Khattab. Ini galak apa yang ngomong? Ijek kalah galak kalau bojone Pak. Maka Umar menjadi wali karena sabar menghadapi istri yang galak. Maka kalau bapak-bapak istri yang galak, kemungkinan pertama menjadi walinya Allah. Atau kalau nggak jadi walinya Allah, kemungkinan yang kedua, min alamatil satruk. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan mana Bu? Betul 100%. Laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan laki-laki. Maka di mana-mana jumlah duda sama jumlah janda lebih banyak jumlah janda. Kenapa laki-laki cepat meninggal? Stres, Pak. Mikir-mikir bojo galak ya tau. Wong iki ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Sing jilbabe ireng insyaallah luwih parah. Tapi mbak mas sipil jangan mirip bapak polwan. Kalau kamu nikah sama polwan, kamu orang sipil rekoso tak ada nih.
Apa-apa mau izin dan halah setruk lele. Mlebu kamar izin dan sampai nak belas. Pengen izin dan minta. Sing lanang polisi ra apa-apa, sing wedok penak usah njaluk-njalukmu jawabane mung siap dan 86 laksanakan. Malam Jumat kelon dan 86. Pas sing wedok terus. Pak Kapolres batin dancur. Kita ngomong soal wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sikap kita dalam bernegara seperti ini. Satu ketika, kalau tadi maka nanti kalau ada orang ngomong terlalu keras dengan pemerintah, saya juga tidak suka. Karena harusnya sifatnya adalah wasat, moderat, balancing. Satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid ini didatangi oleh ulama yang agak keras. Begitu ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ulama ini mengatakan apa? Hei Khalifah, ini nasihun lak. Saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras katanya. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayyan. Anda jangan marah sama saya. Dan dia ono ulama cangkeme atos. Arep nasihati Khalifah Harun ar-Rasyid dengan bahasa yang keras. Kalau saya tidak mengambil wilayah keras itu Pak Lukman. Makanya kalau tadi Anda mengatakan pengajiannya digawe hiburan, saya setuju. Saya mau tanya sama bapak-bapak, enggak, ibu-ibu nggak usah jawab. Orang yang datang ke tempat hiburan, ke karaoke, kafe, klub malam, lokalisasi, itu orang susah apa orang senang? Susah. Coba dijawab, orang susah apa orang senang? Orang susah. Mereka yang datang ke tempat hiburan itu orang susah, yang mencari senang. Maka namanya tempat hiburan itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari hiburannya, mencari kesenangannya di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajiannya Gus Miftah selalu dibuat menyenangkan? Karena saya punya prinsip, lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Lah ngajine kuwi wis nyeneng ya ora mungkin dolanan ning tempat hiburan. Digawe santai wae. Ngaji yo antos. Maka kenapa kok saya di mana-mana diundang di tempat lokalisasi? Ini tadi malam saya pengajian di Mojokerto, gabungan para mucikari germo-germo dari Tretes. Gus, bisa nggak pengajian sama mbak-mbak begengge? Oke. Pak Kapolres sama Pak Dandim nggak usah ikut-ikutan. Saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Bagaimana tidak ngajinya berpahala, matanya bervitamin? Saya ngaji wahyu-wahyu dan itulah alasan kenapa saya di mana-mana pakai kacamata hitam. Bukan untuk menutupi pandangan Anda salah. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada yang cantik saya ngelirik tidak kelihatan. Codot lawan. Dari tadi ibu bilang kacamatanya dibuka. Nafsu amat sama mata saya. Saya kemarin pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat, sampai Bandara Jeddah polisinya heboh, namanya askar di sana. Toring, tolong orang ini dikasih jalan. Oh, keluarga. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisinya? Jelas ada orang buta lewat. Ulama ini apa? Harun ar-Rasyid jawab, Inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairum minka.
Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada Anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Allah pernah mengutus ulama, orang yang lebih hebat daripada Anda, namanya Musa dan Harun. Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Tetapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, please ngomong yang lembut kepada Fir'aun. Maka saya hari ini heran, kok ada orang yang ngomong bunuh Jokowi, dasar Kiai Ma'ruf Amin 2 tua banget mau mati. Pertanyaan saya, apakah presiden dan wakil presiden kita itu lebih hina daripada Fir'aun, sehingga kemudian kita dengan gampangnya mencaci maki? Coba bahasa-bahasa yang datang ke Kiai Ma'ruf, sudah tua bang kamu mati calon wakil presiden. Yang mencaci sakit, kualat kalau Kiai. Saya setelah masuknya Masjid di Corbuzier masuk Islam itu selain Kiai Ma'ruf, kendalumnya saya sholat maghrib berjamaah, diajak makan sama beliau. Selasa ketika makan saya bilang sama Pak Wapres, waktu itu belum dilantik. Lah, saya manggil beliau kan Abah. Abah, ada isu apa Gus? Katanya besok kalau Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, di tengah jalan mati akan diganti sama Ahok. Saya ngomong langsung di hadapan beliau ini, akan diganti sama Ahok. Karena saya orangnya biasa, toleh saya ngomong. Oh gitu Gus? Iya. Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin Pak? Yo lasing mati aku, lasing mati Jokowi, kan aku presiden. Loh, Kiai NU dilawan. Apa rumah saya latu iku kudu mati dhisik lah yo ora. Mila senajan Pak Latif luwih tuwa daripada Gus Miftah, Gus Miftah luwih enom daripada Pak Latif. Bisa jadi sing mati Latif dhisik. Ya saya doakan Pak Latif mudah-mudahan panjang umur. Akhirnya orang sedunia mati, Latif hidup sendiri. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kekecewaan terhadap pemerintah seperti ini yang tidak imbang, maka kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang radikal Pak, dengan mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Buktinya apa? Demokrasi Pancasila cacat hukum, penuh dengan manipulasi, kemenangan Pak Jokowi ini dimanipulasi dan lain sebagainya. Maka demo berjilid-jilid, sehingga tujuannya apa? Demokrasi Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, maka Indonesia harus diganti Pancasilanya dengan sistem khilafah. Yang terbaru muncul istilah apa? NKRI bersyariah. Ini maksudnya apa? Indonesia ini kurang syariah apa toh? Pengajian di mana-mana boleh. Saya pengajian sampai subuh nggak harus gagas. Izin pengajian di mana-mana sama kepolisian dikasih izin. Kurang syariah di mana Pak? Tapi kan banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang dikriminalisasi, ditangkap sama polisi. Saya bilang, mbok dibedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Kalau ada ulama melanggar hukum, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Betul? Proses hukum. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai mulai diamplopi. Itu kriminalisasi. Bisa dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Lah disangoni isine mung titik, beda meneh pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Masuk Gus. Kok wis dikandani kaya ngono Latif ngeyel kuwi jenenge pasal 44 cacat ning
kira lagunya yang boleh wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini pikiran-pikiran yang harus dibenarkan, diluruskan. Makanya orang NU tidak boleh seperti itu. Hari ini kan mohon maaf Pak, lah sing seneng karo pemerintah, sak bosok-bosoknya pemerintah tetap senang. Tapi sebaliknya, yang benci dengan pemerintah, sebaik apapun pemerintah dia tetap benci. Ini namanya tidak wasaton, tidak modern. Kalau kita tidak boleh seperti itu. Api ayo didukung, salah ayo dikritisi. Dan saya biasa seperti itu Pak. Contoh, Menteri Hukum dan HAM sempat membuat heboh gara-gara apa? Statement beliau yang mengatakan perbandingan kawasan orang yang tinggal di Menteng sama di Tanjung Priok. Menurut Pak Menteri, orang yang tinggal di Tanjung Priok itu keras dan identik dengan kriminalitas. Saya teriak karena orang-orang Tanjung Priok itu banyak yang ngaji dengan saya, preman-preman di sana banyak yang ngaji dengan saya. Saya bilang, saya tidak setuju kalau keras diidentikan dengan kriminalitas. Buktinya apa? Banyak orang berbuat kriminalitas itu bukan orang yang keras, tapi orang yang halus dan rapi. Buktinya apa? Yang makan uang senturi, yang korupsi uang jiwasraya, asabri, itu bukan orang keras, tapi orang yang halus, bajunya rapi dan menggunakan dasi, mangan duwite rakyat. Maka saya selalu bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi kalau pejabat nuntal duwite rakyat jenenge bajing. Makanya kemarin nganu Pak Kapolres, saya ngaji di Kalimantan, jalannya jelek banget. Sopirnya saya bilang, ini yang rusak jalan truk tergandengan. Saya jawab, kamu salah. Yang rusak jalan ini bukan tergandengan tapi mobil mewah. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena uang yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Jadi maksud saya, wasaton itu imbang. Lah pemerintah ono api, ya ayo didukung, masalah ya ayo dikritik. Dan itu posisi Nahdlatul Ulama. Jangan kalau kemudian kita senang api elek didukung. Maka bener itu kan Muhainur itu anturi aibet kali latin. Wong kela wis seneng kabeh dianggap elek pun dianggap api. Dan itu tidak berlaku bagi Nahdlatul Ulama. Boleh mengkritik dengan cara yang baik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, sebelum dilanjutkan selawatan dulu. Megawe rai ngahini wae. Tulanan HP ini crossing lah ya. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya, hati-hati. Ono jenenge lagi. Wi iso ngomong nggih pajangan ning kono. Ora iso dibalik, aku mau ngaji ning kene. Ibu-ibu Bayangkari pengen lagu apa? Lagu lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi. Ambiar apa? Pamer wujud Cidro balungan kiri kaya kowe. Ya apa? Mbak Purwan minta apa? Kacang lo cawat? Pak Latif minta lagu apa? Ditinggal rapi. Oke jomblo kita ini gini sakile udah wis tuwa kok munguyuh tok le maniman gon musuhan mantep ya tambah kok kowe malah galau tuku bawang keliru merica wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Kalau kamu nggak dapat istri di ke Jogja, santai aja, cinta ditolak, sarkem masih buka.
Ini yang di depan seba tuh ini, siswa Bintara. Oh, ini siswa Bintara ini. Cegah loh. Calon prajurit kok ngene. Ini loh. Gagah. Ya, jomblo-jomblo ini. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Oh, santai lah. Oke, dari polisi dianggap pengabdian ke masyarakat. Maka masuk kantor polisi tulisannya apa? Siap melayani Anda. No. Sok kowe iso dadi polisi lah kowe apik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Rezekimu saka ngendi-ngendi. Gaji polisi mesti. Tapi lah kowe dadi polisi apik ndelok ono rezeki. Ndelok nyambi RCTI. Ono rombongan jalur tanah Indonesia. Mesti nyambi Maklaran, Bimantara, Biro Maklar dan Perantara. Latih contohnya latih. Yo kuwi lawang Maklaran mata uangnya bayarannya orang mata uang rupiah Jepang, yen payu yo mangan. Yen ora payu yo merongos. Ngono latih ki lemu ya Allah. Santai wae Pak Latif. Tapi dia lemu jawab ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu kudu gaweane mangan kanca. Lawan dikandani Gus Mahmud. Ini ki kiyaine Polres Gus. Oke tok rupane kaya kentongan wae. Selawat NKRI digabungke karo selawate wong NU. Dong untuk HP napa mboten? Ngijirin Pak Kapolres kok menghibur. Dong HP napa mboten? Bawa HP? HP-nya bisa dihidupkan? Tolong lampunya dimatikan. Kalau lampunya nggak bisa mati, Latif tak pateni dhewe. Pateni deh. Ayo, aku minta iringan urgent saja ya. Sing penak. Ora kok kefokusan. Coba HP-nya semuanya dihidupkan flashnya. Pak Latif lampunya dimatikan Pak Latif. Orang siswa Bintara kira lagi HP tuh. Miskin. Saya sabar kira ono watese, soalnya sing wates mau Kediri ya kan. Wates. Semua HP-nya diangkat, kita sholawatan malam hari ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membawa kedamaian untuk pilkada Kediri. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu masih hidup kok hari. Yo, digerakkan ke arah kanan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad
Saya nanya ini sifat-sifat jomblo ini. Apa paling nanti baik. Kalau kamu diberi dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Sakit. Lagi sering dan ngaji ning waktu kalau saya ngaji ning Yogyakarta ini di mau kiri ya kanca-kanca ini di negara paling junun-junun apa ini patriot bangsa sallu ala Nabi Muhammad kowe roton dangdutan iki sapa kuwi nyambi-nyambi apa ngono karo tangtung-tangtung ra meneng wae ora bana Polres binaane Latin bukan Latif lakonnya. Aku pengen menghibur macam-macam saya bayi. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Apa kita? Bola eksan prung. Song kita. Sampai salah pesan geran. Dasar binaan Latin. Atiku rasane lo ora dangdut banget. Kuwi jenenge Arjen goblok. Ojo semi wae, iki pengajian ra dangdutan. Jaga sembung bawa golok, gak nyambung blok. Wah, tonton Pak Kapolres kalau Pak Dandil sembrono. Mana Pak Kiai kan lo? Mana Gus Makmun dangdutan ra pantes. Mau malah Pak Dandilnya bengok, buka titik, jual semua. Melodi ini, orang anu boleh ketibungnya di wae, ketibungnya kuwi. Ketibungnya darbukane di iso ora apa dibalik. Aku nih kejar buka gue rasa kalau nyanyi mentok kayak fals punya atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama Salate yo ditinggalno
Lanjut. Saya matur sama guru besar saya Habib Lutfi. Ngoten iki pripun, Pak? Serapopo le. Sing penting jangan melanggar etika dan norma. Kula dibeseni, kula sowan Yai Din, kula sowan Yai Dah. Pesane mung siji. Sing penting kowe hati-hati. Saiki kowe iki bener digoleki salah ya apa meneh kowe salah. Asik kelingan Pak Kapolres iki. Saya sowan Yai Din karo Gus Fikri kancane. Pesane mung siji niku tok. Kowe arep ngaji caramu wis ora apa-apa, khatibun nas bi qadri uqulihim, tapi aja nganti kowe kepleset. Kowe bener digoleki salahe apa meneh nganti kowe salah. Wong-wong sing kaya kula sing pro NKRI anti khilafah niki mesti sanggon-gon dibuli. Tapi kula ora tau nesu. Santai mawon. Kula tau done komentar Instagram niku 5.000. Semuanya mencaci maki saya. Tapi saya tidak kecil hati. Kenapa? Saya ngonek-ngonek 5.000 yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like dan jempol lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Mbak Forman. Tapi lah jomblo gitu beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Malah kowe galau base, Pak. Pojok ketite kalau ketara wis kebaca tak bibit malah ditikung karo kanca. Bel. Maka nyuwun sewu imbasnya tadi itu apa? Karena sudah nggak percaya dengan pemerintah, sudah tidak percaya dengan Pancasila, maka muncul bahasa-bahasa baru. Pancasila diganti. Lah, saya pikir-pikir ngeten, kurangnya Pancasila itu hari ini apa? Demokrasi Pancasila. Wis toh. Nyatane pilihan gubernur ten putih-putih walaupun ada sedikit keramaian, ya rampung mergo Pancasila. Kok Gus Sultan itu ngefans banget kali Pancasila nopo? Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di kota Banjarmasin memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah nation state, Darussalam, bukan Darul Islam. Maka kemarin ketika hari lahir NU ke-94 bulan Januari, kula matur ada 2 amanah yang diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama amanah keagamaan, yang kedua amanah kebangsaan. Amanah keagamaan memerintahkan kepada kita untuk menyebarluaskan paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menjamin keberlangsungannya. Makanya kenapa kalau ada orang ngomong, wis orang penting NU-NU-an sepenting Ahlussunnah, saya nggak mau. Karena tujuannya untuk mengkerdilkan NU. Dan cara mengkerdilkan NU gampang, menjauhkan masyarakat Indonesia dari amaliyah Ahlussunnah, dari amaliyah NU. Cara menghancurkan bagaimana? Membentur-benturkan sesama kiai NU. Biar caranya kiai musuhan karo Habib, ini nggak boleh terjadi. Habib karo kiai itu lah bedanya tipis. Lah Habib itu nasab, kiai nasib.
lah anaknya Habib mesti jadi Habib, anaknya Kiai belum tentu jadi Kiai. Kalau saya mohon maaf, barangkali kawan-kawan banyak yang tidak sependapat dengan beberapa habaib, tapi harus Anda ingat, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Bagi saya mohon maaf, walaupun saya tidak sependapat dengan Habib tertentu, saya tidak akan meninggalkan rasa hormat kepada para habaib. Maka Habib Lutfi mengatakan sama saya apa? Hati-hati loh, cara menghancurkan NU. Kui kiai didu karo kiai, kiai didu karo habaib. Lah kiai ini ku beda-beda lumrah bu. Orang mungkin kiai ini podo kabeh. Jawa Timur kiai yang panggung. Model kiai paling komplit itu di Jawa Timur. Orang boleh kiai sepuh kata. Ono Kiai Din, ono Kiai Dah, ono Kiai Anwar Mansur, ono Kiai Kafabit, sokan apa kok. Orang golek kiai sing mampu dukun, yo kae. Kanjeng Dimas taat pribadi. Ono ya. Dukun cilik Ponari. Bahkan Ponari saya tutup banyune didol ning supermarket Ponari sweat. Ya Allah. Saya malah ono meneh Pak Kapolres. Dukun paling kondang sak Indonesia iso nekake malaikat karo ngundang Kanjeng Nabi. Ning sih tinampi. Ampun neng. Jawa Timur ya, pokoknya Jawa Timur itu luar biasa. Kalau boleh mau ngalim oke, roto kenter ya oke. Bilang pernah aku cinta pada Jawa Timur. Lagi kiai itu nyuwun sewu mesti beda-beda. Falikuli syai'in maziyah. Kenapa kiai itu beda-beda Pak? Wong mergo kiai itu lah ahli warisnya para nabi. Warasatul anbiya bukan warasatul nabi. Tegasnya apa? Ambiya itu lah jumlahnya kata. Jumlah nabi ini 140.000. Kiai ini ahli warisnya para nabi. Milo kiai ini ya beda-beda. Soalnya warisannya nabi ya beda. Ono nabi sugih Sulaiman, saking sugih bojone 1000. Setiap malam mendatangi 100 istrinya jajan. Rambutnya telas terus tak. Bojone 1000. Lah Pak Kapolres Pak dan ini kelasnya mengkoyo tikus. Maksudnya apa? Mlebu metu lene mung siji. Aman dan aman. Setia kok Bu, setia. Kowe piro tim? Lah Latif siji ku ora kok mergo ora pengen loro. Pertanyaane sing gelem sapa? Muga-muga Latif mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Sesuk aku mlebu surga iki sing ngancani Latif. Latif kan Bimas, kuwi tugasnya survei lokasi to. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Latif. Begitu surgane siap kiai ini mlebu, Latife metu meneh. Nabi Sulaiman sugih, mila kathah kiai-kiai nggih oleh turunan Nabi Sulaiman sugih. Ning Lamongan ana kiai sugih, nika kiai sapa kae Gofur. Jombang ana kiai Tar. Ya sugih-sugih wong Nabi Sulaiman. Ana nabi suarane apik, sinten Pak Dawud. Begitu mudhun kiai suarane apik, Habib Syekh, Habib Idin, suarane apik-apik. Hadat Alwi. Ana nabi gagah, sinten Musa begitu mudhun, Gus Maksum. Kusmi gagah Habib Rizik sama atas gagah gede anak nabi apa cerdas sinten Nabi Khidir begitu mudah jawab antar kiai cerdas ana Pak Kiai Said cerdas Kiai Habib terus nom-nom ya Gus Baha Gus Kausar cerdas-cerdas tuh ono nabi kere sinten Isa begitu mudah ya ono kiai kere kiai masjid Polres
ya Idin sabar-sabar. Ana nabi ganteng Yusuf begitu mudun ya ana kiai ganteng contohnya. Terima kasih. Mila ya cuma pada ya semuanya punya falikul syai'in maziyah. Mereka semuanya punya kelebihan masing-masing. Ono sing bidangin kitab, ono sing Quran. Ya padha karo rumah makan lah. Ono rawon, ono spesialis soto, rujak congor dan lain sebagainya. Lah, mila nyuwun sewu. Supaya awake dhewe niki wau berbicara kenegaraan dan keagamaan sesuai dengan amanat Nahdlatul Ulama niku wau bener kudune napa Pak Kapolres biar kita semua wajib duwe guru. Mila dipun ngendikaken fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Mila Pak Kapolres sowan kiai Pak Dandim sowan kiai sowan ketua PCNO sowan Suriah niku soalnya ana dawuh Al-Qur'an. Ora karo Solo niku nang Solo niku lak ngawur ngaji kira gelem karo kiai. Malah ngrungokke radio. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Sangat kula ana swarane ana wujude jenenge entut. Mila kula gawe lagu judule entut. Son sembore semiki Mas yo tau dan jero ati ana swarane ra ana wujude entut jenenge malah telatang mau lagu nenten mondoke ning ndi ora mungkin ning Ploso ora mungkin ning Lirboyo ora mungkin ning Wagian lagu nenten mondoke ning di Al-Ma'hadus Salafiyah Asyilidiyah. Ini hati-hati Bapak Ibu Kediri kula kandhani orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Wis ora ngono tenanan. Wong sing salah pergaulan niku luwih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Jenengan niku bersyukur manggon nang Kediri kathah wong alim. Ngalim kitab akeh, ngalim Quran akeh. Pun. Lah jenengan ngaji kali kula niku namung fiqh dakwah. Lah jenengan belajar fiqh ahkam ning pondok-pondok pesantren niku. Lah kewajiban kaya ngono niku piye carane umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah seneng karo pengajian. Tapi lah jenengan pengen ngaji tenan sowan Gus Makmun, sowan kiai-kiai Kediri niku orang luar biasa. Maka saya angkat topi hormat kepada siapapun yang mempunyai sumbangsih untuk Islam, mempunyai sumbangsih untuk negara. Bila kanca-kanca polisi yang ngaji, dan an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah kamu biasanya ngaji punya potensi seperti saya mati pas pengajian. Kalau ngaji nomor Israel itu aku seneng. Umumkan yang Kediri innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia dengan tenang saudara Latif. Lawes kira ini benar masyarakatnya apapun yang terjadi proses demokrasi mbok pilihan pilkada, pilihan lurah, pilihan gubernur, bupati serang ngaruh soalnya masyarakatnya api sing dinut kiai. Mila Kanjeng Nabi nanti dawuh ala ukhbirukum bil mukmin. Tahu nggak kalian mukmin itu siapa? Al mukmin man aminhun nas bi amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu adalah yang memberikan rasa nyaman kepada manusia baik hartanya maupun nyawanya. Itulah seorang mukmin. Ila sing ngatur mawon la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sing penting rukun. Pun jam 12:30 kula langsung pindah pengajian dianggap selesai. Nanti rasa protes urun lewat deh. Kapolres terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Warga Kediri tetap terjamin kerukunannya sehingga siapapun yang terpilih di pilkada tidak menjadikan Kediri bercerai-berai. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.